Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ada 4 desa di Temanggung, Jawa Tengah itu menjadi pelopor pemenangan Anies Baswedan. Siapa-siapa atau di mana saja desa itu, coba kita ulas di sini. Gerakan relawan Anies Baswedan sudah merambah ke desa-desa, termasuk di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan 4 desa di kabupaten yang berada di kaki dua gunung itu, yakni Sumbing dan Sindoro, ini menjadi pioner atau pelopor pemenangan di kabupaten yang terkenal dengan tembakau itu. Ya ini yang saya katakan kemarin. Bagaimana ketika saya ketemu dan duduk bersama dengan relawan Anies Baswedan, para relawan Anies Baswedan, mereka saya lihat energi dan kekuatan telah mereka arahkan, kumpulkan untuk pemenangan Pak Anies. Ya, kita lihat sinergitas, kemudian daya militansi yang mereka miliki masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa. Itu saya pikir adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan buat para lawan Pak Anies, baik itu dari kubu Jokowi yang saat ini berada mendorong Pak Prabowo, kemudian dari Pak Ganjar yang saat ini sedang didorong oleh Ibu Mega. Itu kan hal-hal seperti itu yang harus mereka pikirkan, hal-hal seperti itu yang harus mereka ulas, simak, dan bagaimana caranya untuk mengcover hal itu. Karena jika hal itu terus dibiarkan hingga pemilu 2024, saya yakin relawan dan para pendukung Pak Anies bakalan betul-betul memenangkan Pak Anies di daerah Jawa Tengah, khususnya di Temanggung. Itu ada 2 desa di sana yang sekarang menjadi desa yang dipegang oleh relawan Pak Anies, yakni Sumbing dan Sindoro. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri buat Pak Prabowo, Pak Ganjar yang saat ini belum bisa goyang, ya, sebab mereka masih dikurung dengan ada banyaknya tugas-tugas dari Gubernur Jawa Tengah. Dia kan masih menjabat di situ, Pak Ganjar masih menjabat, kemudian Pak Prabowo masih menjabat di kementerian. Jadi mereka memang belum fokus untuk mengarah. Bukan belum fokus, tapi memang fokusnya belum sepenuhnya untuk Pilpres karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Inilah yang kemudian menjadi keuntungan, salah satu keuntungan dari Pak Anies yang juga kemudian merambat menjadi keuntungan para relawannya, yang menjadi keuntungan para pendukungnya. Ini yang saya pikir situasi yang menguntungkan buat mereka itu. Ya. Kita lanjut di sini. 4 desa ini semuanya berada di Kecamatan Kaloran. Relawan yang tergabung dalam Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, Jarnas ABW, yang bergerak di 4 desa itu. Ketua DPC Jarnas Kecamatan Kaloran, Haji Ujiat Sugeng SPD, mengatakan DPC Jarnas Kalora resmi dikukuhkan pada 15 April 2023 lalu. Setelah dikukuhkan, langsung bergerak merekrut relawan hingga ke desa-desa. Inilah yang kemudian saya pikir sangat gercepnya para pendukung dan relawannya Pak Anies itu. Seketika ada sesuatu yang sudah diresmikan, mereka langsung bergerak mencari relawan, mengumpulkan dana, dan kemudian bergerak itu. Karena saya pikir sejauh ini yang pendanaan yang mereka akui ke saya itu, ketika kita cerita-cerita, mereka mengakui bahwa pendanaan selama ini yang dipakai untuk sablon baju, kemudian buat spanduk, itu mereka kumpulkan dari dana pribadi. Yang saya pikir hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi sinergitas, yang kemudian membuat suasana yang semakin erat di dalam kubu relawan Pak Anies Baswedan. Ini yang sebenarnya kekuatan tersembunyi dan kekuatan yang sewaktu-waktu bisa meledak ketika kemudian Pak Anies Baswedan gagal menjadi capres di 2024 itu. Ini yang menjadi ancaman sebenarnya. Tetapi coba kita lanjut lagi di sini.
Nah, sekitar 1 bulan setelah pengukuhan, Jarnas Kaloran sudah mengkonsolidasikan 4 dari 14 desa di kecamatan ini. 4 desa tersebut, Desa Kaloran, Gandulan, Gandon, dan Tempuran. 4 desa ini dipersiapkan sebagai pioner Jarnas dan pemenangan Anies Baswedan di Temanggung. Inilah yang kemudian kalimat dari Pak Haji ini, Pak Haji Ujiat ini. Ya, saya pikir sesuatu yang perlu kita nantikan. Kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan apa yang bakal mereka lakukan untuk menggalang dukungan yang lebih banyak lagi. Saya pikir ada 14 desa di sana dan sudah 4 yang menjadi basic utama pendukung Anies Baswedan di bagian itu. Di bagian Jawa Tengah, desa atau di 4 desa di Temanggung, Kecamatan Temanggung itu. Ini yang kemudian saya pikir sesuatu yang perlu dianalisa lebih jauh, kekuatannya seperti apa. Nah, menurut dia, pada Jumat 19 Mei 2023, DPC Jarnas Kaloran mengadakan rapat dengan relawan yang sudah bergabung. Dalam rapat tersebut secara resmi meluncing dan mendirikan posko rakyat, posko relawan Anies atau poskora di 4 desa tersebut itu. Nah, rumah relawan di 4 desa sudah dipasangi banner bergambar Anies Baswedan sebagai tanda sudah menjadi poskora. Total ada 50 poskora di 4 desa ini. Inilah yang kemudian saya pikir 50 poskora di 4 desa, bayangin. 4 desa yang sudah diduduki oleh 50 poskora. Jadi bisa dikatakan bahwa satu desa itu sekitaran berapa ya? 15, 14 ya gitu. Sekitaran segitulah, belasan. Nah, inilah yang kemudian saya pikir hal-hal yang menjadi kekuatan tersendiri buat para relawannya Pak Anies, karena kalau 50 poskora di 4 desa, jadi kalau sudah 14 desa yang diduduki, maka kali berapa itu? Ada mungkin sekitaran 500-an ya gitu ya. Jadi saya pikir sesuatu yang sangat positif buat para pendukung Pak Anies, begitu juga dengan Pak Anies tersendiri. Dan hal yang sangat berita buruk buat para calon lawan Pak Anies, baik dari kubunya Pak Ganjar ataupun kubunya Pak Prabowo. Ya, kita lanjut di sini. Pembuatan banner bersumber dari dana iuran para relawan secara sukarela. Itu imbuhnya itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya mereka sejauh ini bergerak itu memakai dana pribadi. Yang kemudian dari dana pribadi ini, saya pikir menambah daya sinergitas bagi mereka itu. Nah, Ujiat Sugeng mengharapkan agar relawan yang sudah bergabung ini bisa mengajak saudara dan teman di desa lain, khususnya yang ada di Kecamatan Kaloran itu. Sehingga 14 desa yang ada di Kecamatan Kaloran tersebut itu terbentuk Jarnas ABW semuanya. Seperti itu ungkapnya kawan-kawan. Saya pikir sesuatu ini yang kemudian dapat menjadikan para relawan Anies Baswedan mampu memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah khususnya itu. Nah, Ketua DPD atau Jarnas Kabupaten Temanggung itu Sunardi mengatakan bahwa banner bergambar Pak Anies itu bisa berfungsi ganda itu bagi relawan. Selain sebagai pengenal dan mensosialisasikan Mas Anies Baswedan kepada Capres 2024 kepada masyarakat sekaligus sebagai pengunggah warga sekitar untuk mengikuti pilihannya dalam Pilpres yang mendatang. Saya pikir ini sesuatu yang positif kawan-kawan. Bagaimana kemudian telah bergeraknya jaringan Anies Baswedan ini telah terlihat bahwasannya betul-betul relawan Pak Anies ingin memenangkan Anies di Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Mampukah kelak relawan Pak Anies menduduki Jawa Tengah? Mampukah kemudian Pak Anies memenangkan Jawa Tengah ataukah seperti apa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Oke kawan-kawan, jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.